Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi, yaitu dengan pembahasan arus dan tahanan listrik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kapasitor dan rangkaiannya. Di bab ini yang dibahas adalah hukum Ohm, di mana hukum Ohm sendiri yaitu sesuai dengan perumusan yang kami tunjukkan, yaitu V sama dengan R kali I. Kalau saya jabarkan satu persatu, simbol-simbol ini adalah tegangan, V ini adalah tegangan, R ini adalah tahanan, dan ini adalah arus. Sehingga bisa disimpulkan juga hubungan antara V, R, dan I. Semakin besar V yang dihasilkan, maka R-nya juga besar. Semakin besar I-nya, maka V-nya juga besar. Akan tetapi hubungan antara R dan I berbanding terbalik. R-nya besar, maka I-nya kecil. Itu yang dimaksud dengan berbandingan terbalik. Sedangkan I atau arus listrik sendiri itu bagaimana? Yaitu muatan yang mengalir setiap detik. Beda dengan kapasitor yang kita bahas pada minggu yang kemarin, yang dibahas itu adalah muatan pada satu titik. Muatan pada satu titik. Kalau di sini yang dibahas adalah arus, maka muatan yang mengalir setiap waktu atau setiap detik. Sedangkan tahanan sendiri adalah tegangan dibagi dengan arus listrik. Nah, ini adalah perbedaannya. Kemarin ada seri dan paralel di tahanan listrik. Untuk hukum Ohm yang dibahas adalah tahanan, dan tahanan sendiri ini punya rangkaian seri dan paralel yang cara menyelesaikannya berbanding terbalik dengan kapasitor. Seri di tahanan hukum Ohm ini sama dengan paralel, dan paralel di tahanan listrik sama dengan seri di kapasitor. Begitu. Oke, saya lanjut. Contoh soal seperti ini. Lambang seperti ini kami nyatakan sebagai tahanan atau resistor. Ada 3 resistor yang kami hubungkan secara seri dan paralel. Kemudian rangkaian ini saya tutup atau saya hubungkan dengan baterai. Ini adalah lambang baterai. Yang baterainya ini kekuatannya adalah 12 volt. Nah, dalam kasus ini tentukan arus total yang mengalir pada rangkaian ketiga rangkaian ini. Kalau ditanya arus total, maka kita mencari juga tahanan total. Beda nantinya kalau kita disuruh mencari I pada tahanan R1 atau I pada tahanan R2, caranya beda lagi. Sama seperti, tapi menggunakan kaidah-kaidah sama seperti di kapasitor, yaitu jika rangkaiannya seri, maka arus yang mengalir adalah sama. Nah, untuk yang R1 dan R2, maka I1 itu sama dengan I2 atau sama dengan I12. Dan berbeda dengan I3. Akan tetapi kalau disuruh mencari tegangan jepit di R12 dan R3 adalah sama. Tapi kalau seri untuk tegangannya V1 itu beda dengan V2, sehingga rangkaian seri ini bisa saya katakan adalah
rangkaian pembagi tegangan, sedangkan rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus. Tuh, kaidah tersebut sama untuk mencari muatan titik dan tegangan jepit di rangkaian kapasitor. Sama. Kita mencari satu-satu dulu. Mohon maaf, komputernya rusak. Nih, karena R1 dan R2 ini adalah seri, tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Beda di kapasitor ya, kalau seri ini diseperkan. Ketemu R12 adalah 6, sehingga untuk mencari R123 atau R gabungan itu sama dengan 1/R gabungan, atau bisa dituliskan 1/R123 sama dengan 1/R12 ditambah 1/R3 sama dengan 1/6. 1/6 ini diperoleh dari ini ditambah 1/6 diperoleh dari R3-nya ini sama dengan 1/3, atau 1 tambah 1, 2, penyebutnya 6. Atau dikecilkan menjadi 1/3. Seperti itu. 1/3 ini adalah 1/R gabungan atau 1/R12. Jika disuruh mencari R123, tinggal kita balik aja. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Gitu. Sehingga R gabungan totalnya sama dengan 3 ohm. Selanjutnya, tegangan total atau tegangan sumber atau GGL-nya adalah 12 volt. Maka untuk mencari I totalnya, kita kembalikan lagi ke hukum Ohm. Hukum Ohm tadi V sama dengan I kali R. Nah, untuk mencari I-nya sama dengan V dibagi R 123, ketemu 12 dibagi 3 sama dengan 4 ampere. 4 ampere ini adalah I masuk. Sehingga kalau disuruh mencari I keluarnya di sini juga sama, 4 ampere. Tapi berbeda nanti. I yang masuk ke sini, cabang yang ini, dan cabang yang sini. Karena kebetulan di sini R12-nya 6 dan R3-nya 6 sama, sehingga pembagiannya sama rata. Yang kesininya 2 ampere dan di sini 2 ampere, 2 ampere tambah 2 ampere 4 ampere sama. Gitu. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang rangkaian di tahanan campuran. Nah, selanjutnya kita fokus hubungan seri. Hubungan seri di tahanan kita selesaikan masing-masing titik, baik itu tegangan jepitnya dan arus jepitnya. Tegangan di tahanan 1, tegangan di tahanan 2, tegangan di tahanan ketiga. Itu bagaimana mencarinya. Oke. Untuk seri saya namai itu rangkaian pembagi tegangan. Untuk seri sendiri harus teman-teman ketahui atau syarat kaidahnya, arusnya sama. Arusnya sama ini maksudnya bagaimana? Jika rangkaiannya seperti ini, maka I total itu sama dengan I1. I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3, atau sama dengan I1, 2, 3. Ini yang disebut dengan arus sama. Tegangannya dibagi-bagi. Maksudnya, jika tegangannya ini adalah V, maka V1 ditambah V2
ditambah V3 itu hasilnya adalah V. Nah, misalkan di sini adalah tahannya 2 sama semua. 2 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm. Sedangkan di sini tegangannya adalah 12 volt. Maka kita bagi sama rata. Nah, 12 volt ini dibagi 3 sehingga 4 volt, 4 volt untuk pembagian yang sama rata. Jika pembagiannya tidak sama rata atau tahannya besar, tahanannya itu beda-beda, maka caranya seperti ini. Yang pertama, untuk mencari tahanan totalnya, langsung kita jumlahkan. Kita jumlahkan R1 ditambah R2 tambah R3 untuk mencari R12. Nah, untuk mencari I totalnya, maka V total dibagi R total. Nah, ini karena arusnya sama, maka I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Nah, ini untuk mencari tegangan cepit masing-masing tahanan. Rumusnya sama, V sama dengan I kali R atau R kali I. R kali I. Karena I-nya, karena I-nya ini bisa kita peroleh dari V dibagi R total, maka kita ganti rumusnya seperti ini. R1, I-nya ini bisa saya tulis V dibagi R total. Komputernya jalan-jalan sendiri. Untuk mencari V2 juga demikian. R2 dikali I2. Atau R2 tetap kita tulis mencari I2. Maka V dibagi R1 tambah R2 ditambah R3. Untuk mencari V3 juga demikian. Ini adalah mencari tegangan cepit di masing-masing tahanan. Contoh soal seperti ini. Sebelum contoh soal ke sini, saya langsung ke rangkaian paralel dulu. Rangkaian paralel disebut juga rangkaian pembagi arus. Untuk rangkaian paralel bisa disebut dengan rangkaian pembagi arus. Otomatis tegangan sumber itu sama tiap-tiap titik. V ini sama dengan V1 tambah dengan V2 sama dengan V3. Tapi untuk I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Gitu. Nah, ini dituliskan seri tegangannya sama dan arusnya dibagi-bagi. Nah, untuk mencari tahanan totalnya 1/1 per R 1, 2, 3 atau 1 R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Mencari satu persatu bisa dengan cara seperti ini atau cari satu-satu samakan penyebutnya. Oke, selanjutnya untuk mencari tahanan total, tegangan total, maka rumusnya seperti ini. R total kali I total. Nah, jika tegangan totalnya sudah diketahui, maka untuk mencari tegangan masing-masing titik sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan sama dengan V total. Sedangkan untuk mencari I1, I2, dan I3 karena dibagi-bagi berdasarkan besar tahanannya, maka seperti ini. Rumusnya sama seperti hukum Ohm. V dibagi R1, V dibagi R2, V dibagi R3. V-nya sendiri kita peroleh dari R123 kali I. Ini juga R12 kali I, R12 kali I dibagi masing-masing tahanan. Ketemu I totalnya. Oke, contoh. Rangkaian kompleks seperti ini yang dinamai dengan ladder network
tentukan tegangan tentukan tegangan pada tahanan R2, R4, dan R6. R2, R4, dan R6. Yang ditanyakan adalah V. Untuk mencari seperti ini, teman-teman harus tahu mengidentifikasi rangkaian apa pada permasalahan tersebut. Kita selesaikan satu-satu dulu. R5 dan R6 ini adalah seri. Hasilnya R56 dengan R4 adalah paralel. R456 dan R3 adalah seri. Hasilnya R3456 dengan R2 adalah paralel. Nah, hasil dari R23456 dengan R1 adalah seri lagi. Caranya mencarinya seperti itu. Oke, otomatis untuk mencari R5 dan R6 adalah 20 ohm. Sudah ketemu? Kemudian R456 karena paralel, ini langsung rumusnya ketemu 4. Sedangkan R3456 seri lagi, tadi hasilnya 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, seterusnya R23456 5. Lah untuk R totalnya, karena R1 adalah 5, maka R totalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita sudah mencari secara keseluruhan R56 sampai R total. Sedangkan kita mencari V2. V2 ini adalah di sini letaknya. V2 ini kumpulan dari R2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu V2 itu sama dengan I2 kali R2. Lah R2 itu kumpulan dari R2, 3, 4, 5, 6. Maka R2, 3, 4, 5, 6. V-nya adalah V-nya total ini 100 dibagi dengan R total. Sehingga ketemu 50 volt. Otomatis karena R1 dengan R2, 3, 4, 5, 6 ini adalah seri, maka tegangan misalkan disuruh mencari di R1, maka tegangannya juga 50. Karena 50 ditambah 50 hasilnya 100. Gitu. Selanjutnya, untuk mencari tegangan di R4 atau V4. V sumbernya tidak kita menggunakan 100 lagi. V sumbernya adalah di sini R2, 3, 4, 5, 6 yaitu 50. Nah, makanya di sini V2-nya kita tulis 50 ketemu 20 volt. Juga demikian di sini adalah 20 volt. Kalau di 20 volt maka sumbernya yang digunakan adalah 20, sehingga untuk V6 ketemu 10 volt. Begitu cara menyelesaikan untuk rangkaian ladder network. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila masih kurang paham mengenai rangkaian seri paralel untuk ditahanan di hukum Ohm, kita diskusikan langsung di grup WhatsApp. Oke, terima kasih dan mohon maaf suara saya masih kurang jelas. Minggu kemarin 2 minggu tidak keluar suara sehingga tidak bisa membuat video tutorial. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.